Ya, kita lihat setelah Pak Prabowo diobok-obok di dalam debat politik ini, banyak orang simpati dan juga banyak orang yang memojokkan, tapi kelihatannya yang lebih banyak yang simpati. Nah, kita lihat saat ini kan sudah kemenangan sudah di depan mata. Betul. Ya, kenapa kita harus emosi? Iya. Layaninya ini dengan baik, seperti air mengalir. Dan itu sudah banyak mengatakan bahwa 2 putaran pun Pak Prabowo Akan tetap menang. bisa menang. Diri. Ini tanda-tanda bahwa generasi muda yang sangat banyak untuk memilih Pilpres dalam Pilpres 2024 itu banyak mengidolakan Mas Gibran. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy, channel kesayangan kita Mr. Puisi Live. Nah, jangan bosan-bosan nih buat join sama kita. Jadi kita akan memberikan info-info terseru buat teman-teman yang ingin tahu tentang dunia perpolitikan pada saat ini. Nah, kita akan membahas tentang mungkinkah satu putaran Pilpres tahun 2024, karena banyak banget nih yang memberikan wacana bahwa sepertinya akan terjadi 1 kali putaran, tapi ada juga yang bilang 2 kali putaran. Nah, kita akan bahas secara detail bersama siapa lagi kalau bukan Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi, teman-teman. Ya, Mr. Puisi, gimana nih pendapatnya tentang wacana tersebut? Katanya Pilpres tahun 2024 tuh hanya akan terjadi 1 kali putaran. Pendapatnya kita biasa-biasa aja. Kita selalu mencari berita-berita hangat. Betul. Dan setelah mendapatkan berita hangat, kita ingin mengulas melalui Mr. Puisi Live ini, sehingga bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Kalau berbicara mengenai 1 putaran atau 2 putaran, kiranya kita harus melihat apakah elektabilitas Pak Prabowo akan naik atau akan turun pada saat bulan Januari ini. Kalau sampai akhir Januari ini elektabilitas Pak Prabowo bisa naik sampai 50%, mungkin akan terjadi 1 putaran. Nah, kalau kita mensitir apa yang dibuat oleh Litbang Kompas, itu kan Pak Prabowo cukup tinggi, kemudian Pak Anies dan Pak Ganjar sangat rendah. Nah, kalau kita mensitir Litbang Kompas ini, kemungkinan bisa 1 putaran. Tapi kan survei yang dilakukan Litbang Kompas ini kan belum 100% benar ya. Di mana banyak tim survei yang lebih prudent seperti indikator politik itu. Mereka kan sampai hari ini pun belum pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo itu di atas 46%. Nah, kalau sampai Desember ataupun Januari akhir itu tetap sekitar 45%, 46%, ya kemungkinan akan terjadi 2 putaran. Gitu loh. Jadi untuk saat ini memang kita bisa melihat itu akan terjadi 1 putaran atau 2 kali putaran, itu tergantung nanti dari elektabilitas dari masing-masing capres dan cawapresnya, Mr. Puisi, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat saat ini memang tertinggi masih Pak Prabowo ya di 46%, Mr. Puisi ya. Ya, kita lihat setelah Pak Prabowo diobok-obok di dalam debat politik ini, banyak orang simpati. Betul. Dan juga banyak orang yang memojokkan, tapi kelihatannya yang lebih banyak yang simpati. Nah, kita lihat. Kalau bisa 49%, wah itu tanda-tanda akan terjadi 1 kali putaran. Tapi kalau menurut Mr. Puisi dari masing-masing capres dan cawapres ini, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan mereka biar tetap terjadi 1 kali putaran, Mr. Puisi? Strateginya harus tetap merakyat apa adanya, jujur, tidak merekayasa, kemudian tetap tegar apabila dilekan ataupun dikritik, gitu kan. Tetap tegar. Kalau kita bisa tegar, tenang, menjawab semua kritikan,
ya tentunya harus ada persiapan yang lebih matang lagi. Jangan ada lagi hal-hal yang membuat semua jawaban yang udah dipersiapkan itu hilang. Nah itulah, jadi kuncinya harus tenang, senyum. Nah, tapi kalau memang kita lihat sendiri dari para pasangan capres dan cawapresnya yang saat ini, Mr. Puisi, kalau misalkan nih kita membahas tentang Pak Prabowo nih, Pak Prabowo kan sekarang udah ada di angka 46% lebih ya, Mr. Puisi ya, untuk survei gitu kan. Nah, survei tapi kan juga berbeda-beda, banyak sekali lembaga survei yang juga mengadakan, dan ada juga yang ternyata di situ Pak Prabowo kecil, lebih tinggi Pak Ganjar atau Pak Anies seperti itu. Nah, kalau dari Mr. Puisi sendiri nih, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan oleh timnya Pak Prabowo nih? Saya bahas tim Pak Prabowo dulu nih. Ya, yang penting kita harus percaya dengan surveyor yang kredibel. Kalau surveyor abal-abal ya kita nggak usah kita jadikan pertimbangan. Ya, karena kayak di TikTok pun sekarang ada tuh yang bikin-bikin kayak gitu-gitu tuh. Ya itu kemungkinan tidak bisa dipertanggungjawabkan bagaimana survei yang dilakukan. Ya itu kalau seperti yang survei yang kredibel, yang dia nggak akan mau juga merekayasa hasil surveinya. Kalau dia sekali ini merekayasa, untuk berikutnya dia akan ada orang yang minta tolong membuat survei gitu loh. Tapi kalau emang kita lihat sekarang tuh survei ini juga lumayan bisa bikin psikis orang tuh jadi kayak ini nggak, misalnya apa lebih oh ternyata Prabowo lebih banyak nih daripada Pak Ganjar dan Pak Anies, misalkan seperti itu. Ya itu mempengaruhi. Itu yang dikatakan oleh dari kubu PD Perjuangan kebanyakan, yuk silakan yuk coba hasil survei begini, tuh jangan mempengaruhi, jangan mempengaruhi orang gitu ya. Karena apa? Memang kalau kebanyakan hasil survei mengatakan si A akan selalu menang di survei tersebut, masyarakat bisa terpengaruh, biar cepat udah pilih aja gitu. Ya. Nah itu sangat memungkinkan. Memang bisa terpengaruh hasil survei itu, sehingga banyak ada survei tandingan sehingga orang tidak terpengaruh gitu loh. Ya katakan sekarang kan sebagian besar hasil survei yang kredibel yang memenangkan Pak Prabowo. Ya, tetapi untuk biar masyarakat tidak terpengaruh, paslon lain juga membuat survei di sosial media lainnya, sehingga bisa mempengaruhi masyarakat bahwa itu merupakan survei yang benar, gitu loh. Jadi strateginya itulah bilang, tapi harus mempersiapkan debat politik yang cukup matang dan jangan terpengaruh oleh emosi, dan yang juga tidak kalah pentingnya harus dalam debat politik harus mempersiapkan data-data yang ada gitu loh. Nah, mengenai debat publik yang terakhir untuk capres ini kan mungkin tidak ingin data valid mungkin ya, bisa tidak untuk membahas pertahanan lagi, mungkin akan membahas perekonomian ataupun bahas-bahas yang lainnya, itu harus dipersiapkan dengan data. Sekarang kelihatannya para paslon ini menyiapkan data-data untuk menyerang paslon lainnya. Gitu. Karena kalau kita lihat sudah semakin memanas, dan mungkin nanti yang tadinya kita bisa Pak Prabowo diserang oleh dua paslon lainnya, mungkin jadi sekarang Pak Prabowo akan mulai menyerang satu persatu mungkin ya, Mr. Puisi, seperti itu ya. Tapi kalau rasanya dari tim Pak Prabowo tidak ada narasi untuk membuat serangan-serangan. Dia lebih bagus bertahan, kemudian tetap tersenyum, gemoy. Karena apa? Saat ini kan sudah kemenangan sudah di depan mata. Betul. Ya kenapa kita harus emosi? Layani dengan baik seperti air mengalir. Ya kan sudah banyak mengatakan bahwa 2 putaran pun Pak Prabowo akan tetap menang. Bisa menang, gitu loh. Nah, kalau emang 1 kali putaran atau 2 kali putaran Pak Prabowo tetap akan menang, ini kan kayaknya mubazir ya, Mr. Puisi, kalau akhirnya terjadi 2 kali putaran gitu. Tapi kalau misalkan nih sampai terjadi 2 kali putaran nih, kira-kira pasangan mana yang paling kuat untuk
untuk bersaing dengan Pak Prabowo pada putaran kedua, Mister? Kelihatannya karena Pak Anies sendiri dalam debat-debat itu sangat menyerangnya terlalu keras, malah dikatakan oleh Pak Prabowo mengenai hal-hal etik juga, dan juga dijelaskan oleh pengamat politik bahwa maksudnya etik yang dibilang Pak Prabowo sudah jelaskan secara gamblang. Nah itu yang menyebabkan yang akan ke putaran kedua nanti Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Jadi karena dampak dari debat kemarin itu bisa akhirnya menjatuhkan dari Bapak Anies sendiri ya, Mr. Puisi, seperti itu ya. Nah kalau misalkan nih putaran tersebut nanti akan dimenangkan oleh putaran kedua akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Nah otomatis dari Pak Anies sendiri kubunya kan pasti akan berpindah haluan nih, Mr. Puisi. Mungkin antara ke Pak Prabowo atau mungkin ke Pak Ganjar, seperti itu. Tapi kalau hal itu terjadi, yang menentukan nantinya adalah masyarakat itu sendiri. Siapa yang menurut mereka dan tetap yang terbaik. Nah, tentunya bisa juga dibantu oleh partai politik pengusung ya Pak Anies. Nah, kalau kita lihat Nasdem, apa mungkin bisa gabung dengan Pak Prabowo? Itu kan masih tanda tanya. Kemudian Nasdem, apa mungkin akan bergabung dengan Pak Ganjar? Itu juga masih tanda tanya. Tapi kemungkinan besar juga akan bergabung ke Pak Ganjar. Karena kita lihat waktu awalnya kan Nasdem itu mengusulkan untuk menjadi calon presiden adalah Pak Ganjar. Oh iya. Yang saat itu elektabilitasnya tinggi sekali. Betul. Kemudian Pak Anies yang lumayan bagus elektabilitasnya dan banyak penggemarnya. Kemudian Pak Andika Perkasa. Nah itu yang terjadi sehingga kemungkinan besar mungkin Pak Surya Paloh dengan Nasdemnya akan bergabung dengan Pak Ganjar. Kemudian PKS ini kemungkinan besar akan bergabung ke Pak Prabowo. Karena dari dulu PKS selalu dengan Pak Prabowo pada waktu 2019, waktu DKI, kan PKS sangat dekat dengan Pak Prabowo. Jadi mungkin akan terjadi perpecahan di kubunya Pak Anies ya. Tapi kalau misalkan nih yang terjadi nanti malah yang masuk putaran kedua adalah Pak Prabowo dan Pak Anies, Mr. Puisi. Kira-kira lari kemana nih PDIP? Ini yang karena kan sulit ditebak. Nah, karena kita bisa lihat PDIP kan adalah saat ini adalah partai terbesar di Indonesia sendiri gitu, Mr. Puisi. Ya sebetulnya partai yang paling solid dengan ideologis yang jelas. Betul. PDIP itu, nah itulah komandannya adalah Ibu Mega. Nah, ketika itu yang sangat berperan nanti Ibu Mega itu sendiri. Apakah mau bersatu dengan Pak Prabowo atau tidak? Tapi kalau kemarin nih, kita sempat lihat kemarin tuh dari Mas Gibran itu kan ada datang ke Bali nih, Mr. Puisi, untuk berkampanye. Nah, setelah kemarin kita ternyata masa yang datang itu lumayan banyak, Mr. Puisi. Sedangkan kita tahu sendiri di Bali ini adalah tempatnya PDIP. Nah, bagaimana? Apakah ini udah menjelaskan nih? Kira-kira kalau banyak masyarakat yang tadinya mendukung PDIP, sekarang udah mulai berpindah ke kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri. Ini tanda-tanda bahwa generasi muda yang sangat banyak untuk memilih Pilpres dalam Pilpres 2024 itu banyak mengidolakan Mas Gibran. Nah, berarti Mas Gibran ini merupakan kunci kemenangan dari Pak Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Karena nyatanya yang tadinya tidak pernah ada orang bisa mengumpulkan massa segitu banyak, ketika Mas Gibran ada di panggung, massanya membludak sekian banyak. Ya tentunya banyak juga dari orang-orang PDI yang nonton, karena kalau digabung dengan bandnya Ahmad Dhani. Betul. Kalau saatnya tidak digabung dengan bandnya Ahmad Dhani hanya untuk kampanye aja, belum tentu yang datang banyak gitu.
Karena apa? PDI ya paling kuat di Bali. Ya, nah itu. Apakah ini menjadi salah satu momentum atau mungkin salah satu di mana bahwa kekuatan PDIP di Bali sendiri mulai menurun seperti itu, Mr. Puisi? Di Bali kelihatannya akan menurun ya. Kita lihat kalau kita keliling Pulau Bali ya di Singaraja Iya. sangat jarang kita melihat ada PDIP ya. apa namanya bendera PDIP. Dan kebanyakan seluruh Bali itu kenapa ya? Biasanya dulu pada waktu Semuanya. Pilpres 2019 ya. ini merah semua Pulau Bali. Nah itu yang tanda-tanda apa saya nggak tahu, atau memang perekonomian lagi lesu ataupun atau mungkin memang sudah banyak kader-kader yang berpindah haluan. Kita nggak tahu. Nanti kita Akan buktikan. bahas lebih jelas. Tapi menurut saya PDIP masih yang terkuat di Bali. Waduh, jadi ini lumayan seru teman-teman pembahasan untuk satu putaran atau 2 kali putaran pada Pilpres tahun 2024 ini. Tapi ya kita berharap apapun nanti yang terjadi, mau 1 kali putaran ataupun 2 kali putaran, kita berharap semuanya berjalan dengan kondusif dan aman tentunya. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel Mr. Puisi Live. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Dan sampai jumpa teman-teman.